dari UPP, Pak Galih juga dari UPP, yang kami hormati Sekretaris Prodi Pak Edi Murandono, serta para dosen Prodi Peternakan Fakultas Pertanian UNSU. Pada siang hari ini kita dihadapkan kepada acara sosialisasi. Ini kenapa ini? Sosialisasi MBKM, ya, sosialisasi OB MBKM, draft kurikulum OB. Ya, apa itu OB MBKM nanti mungkin dikupas oleh orang-orang yang ahli dari UPP. Saya ingin memberikan semangat saja dulu bahwa mau tidak mau kita harus merubah kurikulum kita. Yang kemarin KKNI itu dirubah menjadi MBKM. Cuma MBKM ini binatang apa kita juga bingung, karena saya bahas nih antar WD3 dan WD1 Fakultas Pertanian ini lucu nih. Jadi WD3 karena MBKM ini tidak mengaitkan prodi dan fakultas. Jadi kita tahunya mahasiswa kita lulus MBKM di perguruan tinggi lain itu malah dari mahasiswa itu sendiri. Kita sendiri sebagai prodi tidak dikasih tahu. Ini menurut WD3. Ya, kata Ibu WD1. Program MBKM tidak mengaitkan ke prodi atau fakultas. Kita tahunya hanya dari laporan mahasiswa. Kan aneh. Program ini dibuat oleh Dikti, tapi fakultas dan prodi nggak tahu mahasiswanya diterima atau tidak, atau lolos atau tidak di perguruan tinggi yang dituju. Ada yang lolos, ada yang tidak. Makanya aneh itu ya. Nah, kita dengarkanlah nanti dari UPP bagaimana sebenarnya MBKM ini. Jangan sempat kita jadi kacau nanti. Ini belum lagi kita masuki ini udah kacau balau ini. Soalnya sampai WD3 dan WD1 aja nggak tahu mahasiswanya diterima atau tidak, lulus atau tidak MBKM di perguruan tinggi lain. Nah, begitu juga. Ya? Mahasiswa yang lulus di USU juga tidak diberitahu ke prodinya dan ke fakultasnya, hanya mahasiswanya yang tahu. Aduh. Jadi kalau ada mahasiswa yang diam aja. Harusnya ada rekomendasi dari WD1 bahwa anak itu ikut MBKM di perguruan tinggi lain. Nah, gitu ya. Jadi kurikulum ini mudah-mudahan menarik bagi kita. Tapi saya melihat ini ruwet urusannya nih. Mungkin pelaksananya nanti ruwet sekali. Ya mudah-mudahan Bu Eli dan Pak Gali bisa menerangkan kepada kami bagaimana nanti. Mungkin ada saja nanti dosen yang tidak mengajar karena 20 SKS habis diambil di tempat lain. Dia tidak ngajar lagi, udah mata ajarannya udah habis, nggak ada. Nah, gitu ya. Mungkin saya pun nggak tahu. Ya mohon nanti diterangkanlah bagaimana sejelas supaya kita jangan nanti saling nggak enak. Nah, padahal ini sistem yang membuat ini hilang mata ajaran kita, tapi tertuduhlah kita, oh gara-gara si Anu begini. Ah, gitu ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita dengarkan sosialisasi kurikulum MBKM ini yang akan disampaikan oleh pihak UPP atau siapa ya? Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Prof. Wasnudi yang telah memberikan kata sambutan untuk kita semua, masuklah kita ke acara yang pertama, penyampaian materi oleh Ibu Sekretaris UPP. Nanti akan disampaikan selama 30 menit, kemudian akan dibuka sesi tanya jawab selama 15 menit. Kepada Ibu Eli, kami persilahkan waktu dan tempat, Bu. Baik, terima kasih Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Yang terhormat Prof. Hasnudi selaku Kaprodi S1 Prodi Peternakan, Pak Edi selaku Sekprodi,
kemudian ada Pak Gali mewakili UPP USU juga, dan juga sekaligus dosen di di Prodi Peternakan dan tim UPP tim penyusun kurikulum yang selalu hadir di UPP gitu ya untuk setiap kegiatan pendampingan kurikulum. Ada Bu Uswatun Hasana dan juga Bu Kenny ya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam rangka, mungkin saya lebih sebutnya sharing gitu ya Bapak Ibu ya, karena kalau dibilang sosialisasi sudah berkali-kali dilakukan oleh UPP baik di tingkat universitas, baik itu untuk Kaprodi, Sekprodi, dosen gitu ya, kemudian juga kepada tendik, tenaga kependidikan, itu sudah berulang kali kita lakukan, dan mungkin bisa jadi ada Bapak Ibu yang miss gitu ya beberapa kali sosialisasi yang dilakukan oleh UPP, dan di sini kita coba untuk saling sharing gitu ya terkait dengan poin-poin penting dari implementasi MBKM, karena kita juga di UPP terkadang kita malah juga berpikir gitu ya, mungkin yang seperti dikatakan oleh Prof. Hasnudi tadi, jangan sampai nanti saling lempar gitu ya Prof ya, kemudian jangan sampai saling menyalahkan gitu ya, loh mahasiswa ini nanyanya ke UPP, padahal kan ada di Prodi harusnya bertanya gitu ya, atau mungkinnya kok Prodi nggak tahu gitu ya, padahal kan ini harusnya Prodi diberitahu gitu ya, jadi mungkin itu salah satu langkah yang bagus sekali ya Prof ya untuk menjembatani antara UPP dengan Prodi gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin karena di sini saya diberitahu sama Gali jadi narasumber, saya lumayan terkejut gitu ya, karena tadi mikirnya hanya jadi pembuka gitu ya, mungkin kasih insight sedikit tentang MBKM, tapi mungkin saya hanya sampaikan beberapa poin penting, tapi nanti saya coba rangkum, saya sampaikan ke Gali gitu ya Prof ya, supaya nanti bisa jadi acuan juga. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin di setiap kesempatan Prof Dwi selaku Ketua UPP USU sering menyampaikan bahwa program MBKM ini seperti tsunami gitu ya Bapak Ibu ya, seperti bah gitu ya, banjir bah, di mana begitu banyaknya program MBKM dari Kemdikbud pada tahun 2020 dan kita belum ada peraturan tentang hal tersebut seperti itu. Tetapi kita ada mandatori, mau nggak mau kita harus melibatkan mahasiswa kita untuk yang terkait dengan program MBKM. Di kementerian sendiri mandatori itu sudah wajib di Maret 2022 seluruh prodi S1 di Indonesia itu sudah menerapkan implementasi MBKM. Itu perlu kita garis bawahi. Oleh karena itu di USU gitu ya, mulailah melakukan yang namanya dekonstruksi kurikulum. Nah, terkait dengan pelaksanaan dari kurikulum itu sendiri, Bapak Ibu perlu dipahami dua hal nih ya. Jadi jangan nanti bingung sendiri gitu. Ini kurikulum yang mana ini mau kita gunakan ini untuk semester yang akan berjalan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di 2020 itu ada berbagai macam kegiatan MBKM dan itu sudah selesai dilakukan, akan tetapi masih ada obstacle gitu ya. Masih ada hambatan terkait dengan rekognisi mata kuliahnya. Nah, di UPP sendiri, insya Allah minggu depan kita koordinasi dengan PSI, itu akan dilakukan gitu ya, akan disosialisasikan sistem untuk bisa rekognisi kegiatan MBKM yang masa lampau, artinya yang seperti Permata Sakti gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada kampus mengajar 1 yang mungkin akan bertanya, ini mahasiswa udah nanya ini 12 SKS untuk yang program mengajar, sementara ini belum ada rekognisinya, ini bagaimana? Insya Allah nanti akan segera akan selesai sistemnya dan akan disosialisasikan, sehingga mungkin Bapak Ibu bisa menenangkan mahasiswa, jangan khawatir bahwa itu akan direkognisi. Kalau ada kelebihan SKS itu tidak akan terbuang, tetapi akan diletakkan di SKPI seperti itu. Jadi jangan kita jadi ikut-ikutan panik, tapi kita menenangkan mahasiswanya kita seperti itu. Jadi untuk kegiatan yang MBKM yang sebelumnya seperti itu ya Pak ya. Nah itu sistemnya ya udah kita ikut dulu kegiatannya di tahun yang lalu itu, nanti kita proses untuk rekognisinya karena memang ada mandatori harus ikut seperti itu. Nah tetapi di tahun yang 2021 ini sepertinya sudah serentak di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi mau nggak mau ketika kita merujuk
ke pengalaman yang sebelumnya, ada mata diambil program MBKM, tetapi ketika di-match-kan ke kurikulum, ini kurikulumnya kita kaku gitu ya. Ini kurikulum. Jadi tidak ada berubah kurikulum untuk mahasiswa semester 3, 5, 7, 9. Nggak ada sama sekali berubah ya Bapak Ibu. Yang berubah itu di semester 1. Jadi digarisbawahi untuk semester 3, 5, 7, 9 itu masih pakai kurikulum yang lama. Jadi input mata kuliahnya pun masih pakai kurikulum yang lama juga. Seperti itu. Jadi kode mata kuliahnya itu masih kurikulum yang lama. Kalau yang satu itu pasti berbeda sesuai dengan arahan yang sudah diberikan dari UPP, baik itu pengkodean mata kuliahnya, kemudian struktur mata kuliahnya, dan lain-lainnya. Nah, itu untuk yang nanti akan kita hadapi hari Senin gitu ya. Nah, dalam waktu dekat ini mahasiswa akan mengisi KRS. Sementara di sisi lain, program MBKM ini sedang berjalan gitu ya Bapak Ibu ya. Ada pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian ada program kampus mengajar batch 2 gitu ya, gelombang yang kedua. Kemudian ada program magang bersertifikat dan juga studi independen gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu yang sebenarnya sudah ada program dari Kemdikbudnya, tetapi beberapa sudah gitu. Dan kita di UPP juga sudah sosialisasikan. Contoh yang sudah selesai itu ada ISMA gitu ya, Indonesian International Students Mobility Awards. Dari 14 mahasiswa yang memenuhi syarat itu 5 sudah lulus, dan itu kita sudah sosialisasikan juga ke prodi, dan kita juga sudah mengundang Kaprodi, Sekprodi, bahkan mahasiswa untuk mereka ikut program ini. Tetapi ternyata sampai hari H sebelum portalnya ditutup itu cuma 14 orang yang mendaftar, dan alhamdulillah masih ada yang lulus dari USU sekitar 5 mahasiswa yang akan belajar 1 semester di luar negeri. Seperti itu. Nah, mungkin itu sudah selesai, kita tidak bahas lagi karena dari pertanian waktu itu ada yang ikut tetapi lulus di tahap administrasi, wawancaranya tidak lulus. Jadi kita mungkin tidak bahas itu, tapi kita harus tahu ada program ISMA. Mungkin ke depannya mahasiswa dari peternakan ini saya yakin justru punya kesempatan yang lebih luas untuk ikut ISMA ini, karena universitas yang menawarkan mata kuliah terkait dengan peternakan ini justru lebih banyak Bapak Ibu. Jadi mungkin ISMA tahun depan bisa ikut. Nah, yang kedua ada ICT, International Credit Transfer. Nah, yang ini Bapak Ibu, ini juga sudah selesai gitu ya. Kita setiap prodi ditawarkan, kita juga udah undang Kaprodi, kita sudah sosialisasi, dan kita mengundang prodi untuk buat proposalnya. Seperti itu. Nah, ternyata dari seluruh prodi, mungkin saya katakan 46 prodi untuk yang S1 non kesehatan, ternyata tidak ada yang mengajukan untuk program ini, padahal bagus sekali karena nanti akan diberi hibah oleh pemerintah, di mana nanti mahasiswanya jadi apa ya Bapak Ibu ya, inbound dengan outbound. Mahasiswa belajar keluar gitu ya dengan perguruan tinggi atau host university yang sudah kita buat MOU-nya, kemudian nanti mahasiswa mereka belajar di tempat kita gitu. Nah, mungkin ke depannya persiapan kita yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita menyediakan mata kuliah yang dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi mungkin ke depannya bisa jadi program kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa juga dipersiapkan dengan kategori maksimal 10 mahasiswa dan mereka punya nilai TOEFL yang bagus. Minimalnya itu kita katakan 500 seperti itu. Nah, mungkin ini perlu digarisbawahi. Kalau nanti ISMA, mahasiswanya kita persiapkan untuk punya sertifikat bahasa Inggris yang certified, itu minimal TOEFL-nya 550, atau mungkin IELTS-nya itu 6, paling tidak 6,5, kemudian nanti untuk Duolingo-nya 120, itu paling aman supaya bisa lulus di tahap wawancara. Kemudian ICT kita persiapkan untuk kita punya mata kuliah yang bisa ditawarkan dalam bahasa Inggris dan juga mahasiswanya. Jadi nanti Bapak Ibu dikasih hibah oleh pemerintah, Bapak Ibu yang ngelola program ini. Itu sudah selesai. Sayangnya untuk ICT ini tidak ada prodi yang mengajukan proposalnya seperti itu. Nah, ini pun miss juga untuk yang di prodi. Nah, yang saat ini sedang berjalan itu ada 4 program Bapak Ibu gitu ya. Mungkin nanti akan 5 kalau lulus mahasiswa kita di tanggal 3 Agustus pengumumannya. Nah,
Ini juga sudah disosialisasikan. Saya ingat sekali karena saya ikut dengan Prof. Dwi untuk menyampaikan sosialisasi ini ke Kaprodi, Sekprodi di seluruh USU. Yang pertama pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, pertukaran mahasiswa merdeka itu sudah tutup pada tanggal 2 Juli, kalau saya nggak salah 2 Juli yang lalu gitu ya. Nah, masalahnya kalau misalnya tadi Prof. Hasnudi bilang Prof. Hasnudi nggak tahu gitu ya, mungkin boleh ditanyakan ke WD1 karena ketika mereka mencetak transkrip nilai itu kita minta ke bagian fakultas atau prodi gitu. Jadi nggak mungkin kan nggak tahu gitu ya Prof ya, karena mereka tidak boleh daftar di kampus Merdeka kalau mereka nggak punya transkrip akademik. Dan itu harus ditandatangani seperti itu. Nah, jadi pada saat itu banyak sekali memang mahasiswa yang mau mendaftar dan bahkan itu sampai malam-malam saya ingat sekali saya dan Prof Dwi ngontrol itu. Prof Dwi bahkan mengontak langsung ke WD1 untuk bisa di-print transkrip akademiknya mahasiswa karena kita butuh mereka untuk daftar dulu. Seperti itu. Nah, ketika mereka daftar kan sebenarnya harus ada proses nih, koordinasi ke Kaprodi gitu ya. Ini mahasiswanya mau ikut dan ini ada mata di semester 5, semester 7, kira-kira ini bisa nggak ya direkognisi mata kuliahnya kan gitu ya Prof ya Pak Edi ya. Harusnya kan ditanya dulu gitu kan, ditanya ini mata kuliah ini nanti bisa dikonversi dengan mata kuliah yang mana seperti itu. Nah, kalau bisa maka diikutkanlah dia dalam program tersebut. Kalau tidak, maka diarahkan seperti itu ke program kampus Merdeka yang lain, masih banyak. Contohnya Pak Magang. Itu kalau saya nggak salah, Gali itu pernah bilang, Kak, ini kayaknya kami bagus loh kalau kami ikut magang dengan Pokpan gitu ya, seperti itu. Nah, itu ada sebenarnya kalau misalnya bisa diikutin program tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu fungsinya prodi ini apa? Prodi ini menyortir mahasiswa ini cocoknya ikut program mana gitu. Supaya jangan nanti ketika SKS-nya itu mau direkognisi, prodi nggak tahu loh, saya nggak tahu ini. Nah, ini yang akibatnya seperti Prof. Hasnudi bilang tadi, nggak terinventarisasi gitu ya Prof ya. Tiba-tiba mahasiswa udah ikut aja gitu kan, tanpa dia pernah lapor ke prodi. Nah, kita selalu arahkan mahasiswa silakan lapor ke prodi gitu, silakan lapor ke prodi dulu, diskusikan dengan prodi. Nah, ternyata memang Prof, mahasiswa ini nggak juga seluruhnya mendengarkan gitu ya Prof ya. Dia langsung daftar ke portal MBKM Kampus Merdeka karena itu sistemnya mereka daftar langsung ke portal MBKM-nya. Tetapi ketika mereka membuat akun, ada satu persyaratan di situ, mereka harus melengkapi transkrip akademik. Nah, sebenarnya ketika proses minta transkrip akademik itulah terjadi proses komunikasi antara mahasiswa dengan prodi gitu ya Prof ya, mahasiswa dengan penasihat akademiknya. Nah, nanti insya Allah tahun depan kita lebih baik lagi, maka ada satu sistem nanti Prof yang akan dibangun ketika mahasiswa mengambil mata kuliah, dia akan masuk ke sistem penasihat akademiknya, maka nanti kalau itu oke, penasihat akademiknya setuju baru bisa ikut program tersebut. Itu ke depannya gitu ya Prof. Ya, untuk yang saat ini mereka memang daftar sudah di akun seperti itu dan mereka minta transkrip akademik dan mungkin mereka bisa jadi terlewatkan di prodi, mereka langsung minta ke fakultas. Seperti itu, akhirnya dapatlah transkrip akademiknya, mereka bisa daftar di program tersebut. Nah, sudah tutup nih 2 Juli, itu ya Prof ya, dan sudah tutup di 2 Juli, dan mereka menunggu pengumuman. Ini masih saya ngomongi pertukaran mahasiswa merdeka ya Prof ya, yang masih terkait dengan transfer kredit gitu ya, misalnya mahasiswa dia mau kuliah di UGM, kemudian dia mau kuliah di IPB misalnya, atau dia mau kuliah di UI gitu ya, ngambil mata kuliah di luar universitas. Nah, di sistem dari Kemdikbud sendiri untuk pertukaran mahasiswa merdeka polanya ada 3 ini Pak Edi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 polanya. Polanya itu dia sistemnya bisa 10-10. Gitu Prof. Jadi jangan takut gitu ya Prof ya. Artinya nanti kalau 20 SKS yang di dosen di sini mahasiswanya kosong gitu ya. Nah, enggak Prof. Karena di sistemnya ada 20-20 10-10. Artinya gini. 10 bisa daring diambil di dalam prodi gitu ya, dalam universitas, 10 lagi di PT tujuan seperti itu. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua itu bisa dia mahasiswanya mungkin kalau dia bisa dapat ya silahkan. Tapi yakinlah Prof nggak semuanya juga bisa 20 kadang dia lulus gitu ya. Nah, atau yang 20 dia di tempat PT tujuan dia. Seperti itu. Jadi 20 penuh dia keluar.
Seperti itu. Nah, atau itu tadi kalau 20 di PT tujuan itu awalnya dibuat secara luring seperti itu. Jadi kalau dia udah luring, maka dia akan 20 SKS di tempat PT tujuan, nggak ada masuk di prodi gitu ya, tapi dia langsung di sana. Nah, tetapi karena pandemi ini akhirnya 20 SKS dilakukan secara daring seperti itu. Jadi 10 bisa di dalam, 10 di luar. Atau 20 dia bisa keluar gitu ya. Nah, ketika mahasiswa mau daftar di sana pun ini tidak mudah karena mereka diseleksi. Nah, jadi dari kemarin baru pengumuman ini Pak Edi, Prof. Hasnudi. Nanti saya kirim ke Gali deh pengumuman mahasiswa yang lulus gitu. Jadi kita bisa lihat. Ini jadi baru lulus, baru pengumuman ini Prof. Dari mahasiswa USU yang mendaftar ini juga sedikit jumlahnya. Kita katakan 189 orang yang lulus untuk program ini. Jadi masih 189 yang lulus. Nah, artinya kalau saya sama Pak Dwi sempat ngobrol, berapa sih Prof jumlah mahasiswa kita? 40.000 orang kata Prof. Kemudian saya bayangin taruh ini kalau dia dikali sekitar katakanlah rata-rata satu angkatan 200. Berarti kan kalau bagi-baginya satu angkatan itu cuma lulusnya satu gitu ya, satu orang gitu, nggak banyak gitu kan. Nah jadi artinya saya bilang ini sedikit ini sih Prof, kalau menurut saya yang ikut ini ya tahun depan kita harus tingkatkan lagi. Kenapa? Karena juga banyak mahasiswa yang mungkin juga nggak tahu gitu kan. Nah itu juga nanti akan coba kita tindak lanjuti di PKKMB ketika penyambutan mahasiswa yang baru seperti itu. Nah jadi mahasiswa PKKM memang kita terlibat di UPP, tetapi 100%-nya itu sebenarnya kalau terkait dengan jumlah peserta, kemudian registrasi peserta itu ada di akademik gitu. Sebenarnya itu di akademik dan ada PIC-nya di situ Bu Nina. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat mahasiswa saya lulusnya berapa orang, daftarnya berapa orang, itu bisa hubungi Bu Nina. Gitu ya Prof ya. Nah itu sebenarnya dia lebih di akademik. Kita UPP bantu untuk sosialisasi, kita bantu UPP untuk menyusun melengkapi berkas-berkas yang diperlukan gitu kan. Kalau ada mahasiswa yang mungkin dari Bu Nina ini belum ada, kita bantu untuk fasilitasi seperti itu Prof. Jadi untuk yang mahasiswa ini nanti mereka akan mengisi KRS gitu ya Prof ya. Mereka akan mengisi KRS karena kan ini pasti mahasiswanya semester 5, 7 gitu ya. Yang semester 3 masih di dalam. Mereka belum ikut MBKM. Jadi hanya semester 5 dan semester 7. Nah, semester 5 dan semester 7 yang lulus, nah ini mereka lapor ke prodi dan mereka tetap mengisi KRS seperti biasa. Jadi nggak ada yang ini Prof, nggak ada yang berubah sebenarnya gitu kan. Cuma nanti mungkin perlu diarahkan mana mata kuliah yang bisa direkognisi dan perlu juga diketahui berapa SKS dia yang lulus gitu. Kemudian kita bantu mata kuliah mana yang bisa direkognisi. Seperti itu Prof. Saya yakin juga kan mereka bisa lulusnya mungkin 20, mungkin ada yang 20. Tetapi mungkin rata-rata lebih banyak yang lulusnya 10 SKS. Jadi 10 SKS juga mereka harus ambil di dalam prodi gitu ya Prof ya Pak Edi ya. Jadi sebenarnya enggak terlalu ribet kalau saya bilangnya enggak terlalu ribet karena mereka di prodi di seni pun tidak harus 20 SKS ini mana mahasiswa yang ini mana yang tidak karena mereka tetap mengisi KRS tetapi mereka perlulah melapor gitu ya. Jangan sampai nanti dosennya ketika dalam perkuliahan ini si A mana kok orangnya enggak hadir dibuatlah nilainya E padahal dia ikut pertukaran pelajar kan gitu ya Prof ya. Nah itu yang perlu nanti juga akan jadi catatan kami akan coba sampaikan ke mahasiswa yang ada di dalam grup untuk melapor segera ke prodi. Tapi nanti dalam waktu dekat Prof, ini akan ada seperti gathering lah gitu ya Prof ya, untuk mengumpulkan mahasiswa dan juga prodi yang mahasiswa lulus untuk diberikan arahan untuk program ini. Nah itu mungkin yang pertukaran mahasiswa merdeka, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Prof atau Pak Edi atau Bapak Ibu yang lain sebelum saya lanjut ke 3 program berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak Edi atau Prof Hasnudi, nanti saya lanjut ke magang dengan yang kampus mengajar. Silakan Prof atau Pak Edi. Ya. Ya, terima kasih Bu Eli, terima kasih sudah bersedia hadir di unit terkecil ya di. Enggak lah Pak, tapi besar ini loh Pak. Kalau di magang paling banyak ini malah.
Iya, jadi yang kaitan tadi dengan yang terakhir lah, kaitan yang tercatat oleh saya yang kayak pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Memang ya awal pertama yang program itu tadi ini saya baru juga nih dapat nih transkrip yang mereka harus menandatangani transkrip ini kan, karena Pak Prof sendiri kan sedang sakit. Jadi memang banyak yang diwakilkan ke mari. Artinya saya sendiri nggak tahu tiba-tiba suruh daftar, suruh apa begini ya, apa namanya, tanganin transkrip, ada beberapa lah ini. Rupanya mereka seperti yang kata Prof tadi itu mereka ikut program, tapi kita nggak tahu, memang dari awal juga nggak tahu. Ada beberapa informasi, ada beberapa mahasiswa lah yang ikut di situ. Kemarin juga Bang Galihnya juga menyampaikan ke saya bilang kami nggak tahu, apalagi dosen PA-nya gitu ya. Nah, terus yang kedua kan kaitan dengan pertukaran mahasiswa, artinya mereka sudah mendaftar ya, kemudian juga katakan mengambil mata kuliah yang ada di luar perguruan tinggi kita. Nah, artinya itu kan dalam sistem di USU sendiri, kalau mereka mengambil mata kuliah di dalam, artinya kurikulum kita tentunya kan terdaftar di portal itu. Artinya waktu presensi yang nanti dicetak, mereka ada namanya di situ. Makanya kemungkinan mereka tidak terlihat bahwa mereka tidak hadir. Apa ini sama juga mereka ngambil di luar, kemudian mereka terdaftar di mata kuliah yang ada di prodi begitu, Bu Eli. Nah, ini juga menjadi penting kan. Kalau memang terjadi begitu, berarti sistem kita kan belum siap dengan adanya daftar orang itu di luar, mahasiswa di luar, dengan ada yang udah tercatat di presensi yang ada di mata kuliah yang ada di prodi, katakanlah yang di KKNI dan sebagainya. Mungkin itu menjadi persoalan juga. Ini yang sedangkan tidak ada pertukaran seperti itu, seringkali ada mahasiswa yang sudah daftar di portal nggak muncul, atau ada lagi yang mereka nggak tahu gimana prosesnya, mereka munculnya di kelas yang lain gitu. Nah, nggak juga gitu, masih ada gitu. Nah, konon apalagi yang seperti ini yang sudah berbeda perguruan tinggi dan sebagainya. Gitu. Iya. Gimana? Itu mungkin. Ya, saya jawab ya Pak Edi ya. Nanti mungkin kita bisa. Iya. Nah, jadi memang kalau yang sekarang datang bertumpuk-tumpuk transkrip gitu ya Pak Edi ya, mungkin boleh dibuat satu grup gitu, saran saya gitu ya Pak ya, biar bisa koordinasinya ke mahasiswa. Mungkin kalau Pak Edi-nya nggak terlalu banyak WA grupnya, bisa juga nanti mungkin ditunjuk satu dosen gitu ya Pak ya untuk membantu gitu. Nah, terkait dengan menanyakan kira-kira mahasiswanya ini ikut program yang mana gitu kan, kemudian kalau yang sehingga bisa lihat nanti, oh dia ikut pertukaran mahasiswa merdeka, dia ambil mata kuliah apa saja gitu kan, supaya nanti membantu Pak Edi-nya juga untuk rekognisi gitu, karena nanti pasti tim rekognisi ini adalah tim prodi seperti itu. Jadi nanti akan ada tim rekognisinya untuk yang melihat mana mata kuliah yang bisa dikonversi seperti itu. Nah, jadi mungkin buat dulu satu WA group, kemudian silakan mahasiswa yang ikut dalam program MBKM tahun ini di situ bisa berkomunikasinya itu. Jadi kita untuk yang transkrip akademik mungkin kan sudah ada namanya ya Pak Edi ya, nama-nama mahasiswanya ya Pak ya. Mungkin bisa melalui Komting atau mungkin melalui WA group ditanya mereka ikut programnya apa, kemudian nanti mungkin Pak Edi di situ boleh bantu. Oke, dia ambil misalnya pertukaran mahasiswa merdeka, dia ambil mata kuliahnya apa, dan itu bisa dikonversi dengan yang mana. Seperti itu misalnya, kan berapa mata kuliah. Jadi minimalnya itu 10 SKS Pak Edi. Jadi 10 SKS dia bisa ambil, sebanyak-banyaknya 20 SKS. Jadi mungkin kalau hanya bisa 10, ya 10, tetapi kan masalahnya ini mahasiswa sudah ini ya Pak ya, sudah daftar gitu kan, dan mungkin perlu dikomunikasikan dia berapa yang dia lulus untuk SKS-nya, dia bisa ikut karena di situ ada dia ambil mata kuliah apa, kemudian di mana gitu, di mana dia ambil ininya mata kuliahnya, di perguruan tinggi yang mana, itu perlu Pak
untuk kita list gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk misalnya gitu kan dari sistem presensinya, nah pengalaman yang lalu itu Pak Edi ketika mahasiswa itu sudah ikut gitu kan, sudah ikut program katakanlah yang lalu itu ada Permatasari seperti itu kan. Nah, mereka kalau yang lalu itu kebanyakan mahasiswanya mereka ikut juga gitu, ikut kuliah juga di program studi. Nah, itu yang tahun lalu. Jadi mereka kita katakan sebenarnya udah over SKS gitu kan, over kredit mereka. Sudah berlebih kreditnya. Nah, tetapi itu bisa kita rekognisi dan itu bisa gitu kan. Nah, sehingga mereka juga ikut perkuliahannya. Yang sekarang tidak seperti itu gitu. Mereka akan kuliah dan mereka kalau misalnya sudah ikut ambil mata kuliah katakan 10 SKS di perguruan tinggi, maka dia tidak akan mengikuti 10 SKS di dalam prodi. Gitu Pak. Jadi dikabari kepada dosen itu. Nah, dia ambil mata kuliah ini kemudian bisa direkognisikan dengan mata kuliah yang mana? Gitu ya Pak ya. Nah, sudah berarti dia bisa mata kuliahnya Pak Gali, kemudian mata kuliahnya Bu Keni misalnya, mata kuliahnya Pak Adnan, mata kuliahnya Bu Feni dan Pak Ahmad Sadeli, 10 SKS totalnya. Nanti akan dikabari ke Bu Keni, mahasiswa ini ikut program pertukaran pelajar. Jadi dia nggak akan masuk gitu ya di mata kuliahnya Bu Keni, tetapi ketika nanti mahasiswanya menyelesaikan mata kuliah di tempat perguruan tinggi yang dia tuju, maka nanti nilai dia itu akan digunakan untuk mata kuliahnya Bu Keni. Bisa paham ya Pak ya? Jadi Bu Keni ya kalau kita bilang ikhlas hati lah gitu kan, karena nanti mata kuliahnya harusnya ada mahasiswanya banyak gitu kan, karena ada 1 atau 2 orang yang nggak masuk kelasnya, tetapi Bu Feni nerima nih mereka tidak masuk karena mereka ikut pertukaran pelajar. Ketika dia terima nilai dari perguruan tinggi yang dia tuju, maka nilainya itu dia bawa. Gitu Pak, karena ini dia masih relaksasi kurikulum Pak Edi. Kalau dia nanti udah dekonstruksi, kita nggak perlu lagi lapor ke dosen yang bersangkutan gitu, karena udah sistemnya. Jadi begitu dia ambil mata kuliah, kodenya itu udah langsung kode universitas yang dia ambil gitu. Kalau ini kan enggak ya, kita masih pakai kode yang ada di dalam prodi gitu ya Pak ya. Jadi mahasiswa tetap mengisi KRS seperti biasa. Jadi ketika nanti dia nilainya sudah dapat, maka dilihat, oh ini mata kuliah Bu Keni, kodenya ini dimasukkanlah nilainya di situ. Seperti itu ya Pak Edi ya. Jadi kita perlu memang harus sampaikan ke dosen yang bersangkutan. Tapi saya rasa pun Pak, tak akan banyak juga mahasiswa tuh Pak. Artinya gini, taruhlah katakan 3, 5, 7 gitu ya Pak ya. Mungkin di semester 3 bisa jadi 10 orang yang ikut dari prodi peternakan, semester 5 ya, 5. 10 orang yang ikut di prodi peternakan misalnya kan, ada A dengan B, bisa jadi cuma 5 orang jumlah murid yang berkurang gitu ya Pak ya, 5 mahasiswa yang berkurang. Kan yang lama masih tinggal. Seperti itu. Nah, di B juga sama, yang lama juga masih tinggal gitu. Jadi yang 10 ini yang keluar gitu ya, yang lebihnya masih di dalam prodi, mengikuti perkuliahan seperti biasa. Gitu mungkin Pak Edi yang bisa saya jawab, atau ada yang mau dikonfirmasi kembali Pak? Ada Bu, yang mungkin ini kaitan agak teknis sedikit, yang kaitan dengan katakanlah gini ya. Ini kan memang ada deskonstruksi, ada relaksasi, ya. Nah, deskonstruksi ini kan nanti itu mulai dari semester 1 lah, dari 2021. Nanti mahasiswa 2021 yang kena dari kurikulum ini. Nah, hanya saja sekarang ini kan yang berjalan KKNI, kemudian ada mahasiswa yang sudah berjalan di KKNI, kemudian dia harus mengulang di semester 1. Nah, sementara kan kalau kita masuknya apa memang masih di KKN itu berlaku juga, apa sudah masuk nanti di kurikulum yang deskonstruksi gitu. Nah, kalau dia mahasiswa KKNI, yang KKNI dia ngulangnya ikut kurikulum KKNI gitu ya Pak ya. Kemudian tetap KKNI ya. Jadi artinya dia itu memang dari mulai dia kesepakatannya di awal dia masuk di universitas,
Nah, sampai itulah dia berakhir ya, gitu ya. Iya, gitu, benar Pak. Jadi jangan dia nyampur-nyampur ya Pak ya ke dekonstruksi, ternyata bisa jadi mata kuliah itu kan nggak ada lagi gitu ya Pak ya, mata kuliah Iya itu kan betul, itu dia ya, lagi, betul. nah itu kan. Nah jadi memang kita juga arahkan ke mahasiswa. Kalau misalnya dia ada mata kuliah mengulang, makanya kan nanti ke depannya perlu sekali peran PA gitu ya Pak yang mengarahkan mahasiswanya. Kamu ada nggak mata kuliah ngulang? Ada ya, bagus kamu selesaikan dulu mata kuliah kamu ngulang, baru kamu ikut MBKM kan gitu ya Pak ya. Kalau ke depannya gitu. Kalau saat ini karena mahasiswanya ini udah main terobos saja langsung ke akunnya ke portal gitu ya Pak ya. Nah, jadi itu yang perlu kita lihat dia. Saya rasa Pak Edi kalau yang seperti itu pun mungkin boleh ditanya dia lulusnya berapa SKS gitu kan. Selebihnya kan dia masih bisa ambil di prodi. Seperti itu kali Pak Edi. Ya. Bisa Ini memang di chat itu memang ada beberapa mahasiswa kita lah yang ikut MBKM-nya ini. Ada di chat link Zoom itu yang di Bang Gali ya. Nah, jadi yang kayak gini prodi nggak tahu. Iya. Ini 3 kan Pak, 3 untung belum banyak yang diurus ya Pak. Ya, Tapi belum. Tahun depan banyak yang diurus karena kan kayaknya kalau saya lihat kita ngabisi 3 angkatan ini ya Pak, 3, 5, 7 ya Pak ya. Ya betul. Kan 5, 7 selesai, ini 3 naik lagi kan, seperti itu. Nah setelah itu baru benar-benar dia dekonstruksi kurikulum PPKM yang penuh seperti itu. Ini 3 juga nggak terlalu, ini ada program pertukaran pelajar ya Pak Gali ya. Bukan ada yang kampus mengajar malah. Nah, ini yang kadang kita arahkan sebenarnya. Nah, ini yang kadang kampus mengajar ini kita tapi ini kan masih sesi 1 ya Pak Gali ya. Masih ada sesi keduanya gitu. Nah, ini mungkin untuk yang pertukaran pelajar kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau enggak mungkin saya lanjut yang program yang kedua gitu ya Bapak Ibu ya. Program yang kedua itu ada kampus mengajar. Nah, kampus mengajar itu Bapak Ibu kalau kita lihat mungkin tidak terlalu relevan gitu karena kita bukan teaching base seperti itu ya. Tetapi banyak sekali mahasiswa kita yang ikut dalam kampus mengajar. Salah satunya adalah insentifnya tinggi sekali. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat pertukaran pelajar itu cuma 700.000 insentifnya. Kalau pertukaran kalau dia kampus mengajar, mahasiswa itu dapat insentif 1,2 plus mereka dapat potongan UKT 2,5 atau 2,4, saya lupa seperti itu. Jadi mahasiswa kita ini ramai sekali yang ikut untuk kegiatan kampus mengajar. Nah, ini mungkin nanti Pak Edi agak perlu ekstra untuk yang mahasiswa ikut kampus mengajar, Pak. Karena mungkin Bapak akan lihat belum tentu juga gitu kan mata kuliahnya itu bisa direkognisi Pak Edi. Karena itu mereka 20 SKS loh, kewajiban kita untuk mau nggak mau kita harus rekognisi 20 SKS loh Pak. 20 SKS itu banyak ya Pak ya gitu kan, harus jadi satu semester itu mata kuliahnya semua direkognisi. Nah, kalau ada mata kuliah yang bisa direkognisi gitu kan, ya alhamdulillah gitu. Jadi dilihat lagi mahasiswanya semester berapa ini Pak Gali, kalau kita lihat ini Pak Gali rata-ratanya. Semester 7 Bu. Semester yang 2018. Oke. Semester 7. Kalau misalnya nanti mungkin Pak Edi perlu duduk bersama dengan anak-anak gitu ya yang lulus ini ya. Nah, kira-kira ini kalau kita lihat kan mereka masuk ke sesi 1 nih. Setelah ini nanti ini sudah ada, kalau saya nggak salah ini sudah ada juga mereka penempatan di sekolahnya gitu ya. Di sekolahnya itu mereka juga sudah ditempatkan. Nah, coba nanti dibicarakan Pak Edi, dilihat dulu. Caranya gini sih sebenarnya Pak Edi. Lihat mana capaian pembelajaran lulusan yang punya kompetensinya sama gitu. Coba nanti kan itu mereka ikut kampus mengajar, kemudian direkognisi 20 SKS gitu kan. Nah, kira-kira mata kuliah mana yang bisa dikonversikan? Kalau tidak bentuk hard skill-nya, paling tidak bentuk soft skill-nya gitu Pak Edi atau Prof. Hasnudia. Misalnya dia mungkin belajar tentang manajemen gitu ya, atau mungkin advanced critical thinking, mungkin bisa kalau ada yang kompetensi seperti itu, kira-kira mata kuliah mana yang tidak bisa gitu Kak, yang bisa. Nah, kalau nggak bisa, kalau misalnya seperti kayak core keilmuan gitu ya Pak ya, ini udah memang dia harus ikut. Kalau enggak ini dia
nggak bisa gitu kan. Nah ini memang yang kadang sering miss-nya. Kalau saya mungkin perlu apa ya, mungkin sharing pengalaman. Sebenarnya ketika mereka ambil program inilah yang perlu betul-betul koordinasi ke program studi gitu kan. Dia bagusnya ikut ke kampus mengajar, ikutnya ke pertukaran atau ke magang justru lebih baik gitu kan. Ini kan nggak mahasiswa kita ngejarnya insentifnya aja lebih besar, kampus mengajar, mereka larinya ke kampus mengajar, padahal ketika nanti direkognisi bisa jadi mata kuliahnya itu nggak ada di dalam kurikulum yang mereka ambil, seperti itu di mata kuliah yang di semester yang mereka ambil, seperti itu. Jadi mungkin Pak Edi nanti perlu duduk juga dengan mahasiswa terkait dengan mata kuliah yang bisa direkognisi untuk kampus mengajar, karena kan saya lihat di sini semuanya lulus kampus mengajar ya Pak Gali ya, rata-ratanya lulus di kampus mengajar ini ya. Tiganya kampus mengajar. Program kampus mengajar. Iya, nah terdatanya yang untuk kampus mengajar 3. Kan sayang gitu ya, artinya gini, kalau kita misalkan batalkan mahasiswa sayang, karena ini juga perlu untuk pemeringkatan universitas 2% dan juga perlu untuk akreditasi prodi, kan gitu ya Pak ya. Nah, kalau nanti bisa salah dulu Bu, interupsi ya, bisa dulu ya. Mas mumpung ingat ini. Nah, ini kan 2018 dengan kurikulum KKNI. Nah, di prodi peternakan itu semester 7 itu sudah mata kuliah peminatan. Mata kuliah peminatan lebih khusus kepada minat. Jadi terkhusus lah. Kita kan ada 3 minat sementara ini, ada nutrisi, ada produksi, ada sosial ekonomi peternakan. Nah, jadi ini yang jadi kesulitan, dan itu pun juga jumlah SKS-nya tidak 20, tinggal 11 SKS. Di semester itu hanya 11, 13 SKS. Nah, jadi kita mau kondisi 20 SKS ini ke mata kuliah, dan itu pun juga kalau mereka ngambil ngambil skripsi dengan apa udah bisa di semester 7 karena lebih 110 mereka udah lulus. Nah, jadi yang 20 SKS itu kita rekognisinya nanti memang agak sulit betul Bu yang ini, karena ya misalnya kewirausahaan di situ, misal kepemimpinan atau manajemen dan sebagainya itu sudah lewat semua, tidak ada di semester 7. Ini kalau yang seperti ini iya, jadi kalau kita lihat kalau tinggal berapa tadi Pak? 11 ya Pak ya. 11 ya Pak ya. Berarti kan dia perlu tinggal rekognisi 11. Dia kelebihan 9 SKS. Nah, 9 ya, SKS benar. Itu bisa kita letakkan di SKPI gitu Pak. Kan 20 ya, 9-nya bisa letakkan SKPI. Nah, di SKPI itu mungkin kita tinggal tinggal sampaikan mata kuliah mana yang bisa kita katakanlah diakui setara gitu. Misalnya kalau udah ada tadi manajemen, udah ada tadi misalnya advanced critical thinking, mungkin boleh bentuk free form yang lain gitu Pak. Jadi atau kita buat aja di situ di SKPI mungkin kita bilang kelebihan 9 SKS dalam bentuk kampus mengajar, kan bisa ya Pak ya. Jadi di SKPI itu dijelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu kelebihan 9 SKS dalam program kampus mengajar gitu. Nah, itu boleh. Itu satu kelebihan bagi mahasiswa gitu. Nah, sekarang yang 11-nya. Kalau ada satu lagi begini misalnya, karena kemudian sayang yang 11 apakah mereka katakan udah dapat 20 SKS untuk direkognisi, mungkin yang sebagian itu adalah hanya di SKPI. Nah, kemudian yang ternyata yang 11 ini kita sulit untuk merekognisinya. Artinya mereka juga ikut program Kampus Merdeka, tapi mereka mendaftar juga SKS di semester itu mata kuliah di semester itu gimana? Dua-dua berarti 20 SKS ditambah dengan 11 SKS itu, atau katakanlah 7 SKS misalnya untuk mengendapkan. Nah, jadi kalau 7 SKS, nah jadi gini Pak Edi, biar amannya perlu ngomong atau approach ke mahasiswa. Mau nggak mereka gitu ya, mau bersedia, sanggup nggak? Karena ini kalau mereka nggak betul melakukan kegiatan kampus mengajarnya, kita bisa kena gitu ya. Nah, karena kan artinya tapi gini. Tapi kan jadi semester itu dia lebih 20 SKS ditambah dengan 7 SKS, 27 SKS. Iya, nggak ada formatnya walaupun IP 3,5 atau IP 4 nggak ngambilnya itu 27 SKS, kan 24 SKS paling maksimal.
Ini dia kan Pak, kan 20 SKS tuh harusnya direkognisi gitu ya Pak ya. Ya, ya. Nah, katakan saya ambil genap aja ya Pak ya. Misalkan 20 SKS itu ternyata di prodi dia cuma 10 saja gitu yang tinggal 10. Berarti kan harusnya dia dikonversi 20 ternyata dia kelebihan 10 gitu kan karena dia Ya. tinggal sisa 10 saja. Nah, oke. Ya. Nah, ternyata ketika dikonversi nggak ada satupun yang cocok dengan 10 ini gitu ya Pak ya. Ya. Satupun nggak ada yang cocok dengan 10 nih, maka tetapi dia harus ikut nih mata kuliah yang 10 ini, kalau enggak dia enggak inilah katakanlah tidak terpenuhi kompetensinya gitu ya kan Pak Edi ya, gitu tadi kan rencana awalnya ya, maksudnya ya bahwa 10 SKS. Nah artinya mahasiswa ini kalau misalnya gitu ya, kita kan punya, ini ada dua opsi sebenarnya Pak Edi terkait dengan ini. Opsi yang pertama gitu ya, mereka harus berani gitu ya, konsekuensi kalau gitu ya mereka tetap ambil mata kuliah yang 10 ini, program kampus mengajarnya ini enggak gagal. Karena kalau gagal yang kena adalah prodi, yang kena adalah universitas gitu ya. Karena mereka diberi insentif 1,2 juta per bulan. Ini yang buat mahasiswa ini gila-gilaan Pak ikut untuk kampus mengajar, dan mereka dapat potongan UKT 2,4 juta langsung ditransfer. Nah, ini yang mereka kejar tanpa mereka melihat dulu kompetensi yang mereka butuhkan. Makanya sebenarnya ketika mereka mendaftar di kampus mengajar, ini sebenarnya prodi yang ngarahkan harusnya gitu ya Pak ya. Tetapi kan kadang mahasiswa ya kita nggak saling menyalahkan gitu ya kan, seperti yang disampaikan oleh Prof. Hasnudi gitu kan. Ini mahasiswa sudah daftar, kita hargai mereka sudah terdaftar seperti itu. Nah, jadi mereka yang 10 SKS ini nanti Pak Edi, mereka mungkin dikuatkan gitu seperti approach. Kalau kamu mau ikut ya silakan gitu ya. Kalau mau ambil 10 ini silakan gitu. Yang artinya dua-dua dia Pak, kuliah juga, kampus mengajar juga gitu kan. Tapi dia tetap punya kelebihan 10 SKS kan Pak. Karena kan dia harusnya diakui kan untuk kampus mengajarnya. Nah silakan, tapi tanggung jawab. Nah ini saya katakan beresiko sebenarnya gitu kan. Karena nanti dari mandat dari kementerian itu dia sudah direkognisi 20 SKS gitu. Kita bisa rekognisi dalam bentuk structure form, mata kuliah yang ada di prodi, ataupun bentuknya free form, bukan mata kuliah yang di dalam prodi, tapi bentuknya yang soft skill, seperti itu. Nah, atau yang kedua, mau nggak mau mereka harus tetap ikut di luar 20 SKS, nggak masuk di prodi sama sekali. Bagaimana konversinya? Nanti konversinya akan ada SK Rektor gitu Pak Edi. Jadi akan menyatakan bahwa mata kuliah yang ini dikonversi dengan yang ini. Jadi totalnya 10 SKS. Seperti itu Pak Edi. Jadi memang agak apa ya Pak Edi ya, ini kita memang kalau untuk yang kampus mengajar ini sebenarnya kita arahkan mahasiswa itu memang yang bidangnya adalah ke arah sana gitu ya Pak. Kalau misalnya tadi ada penyuluhan tentang peternakan mungkin bisa, kalau misalnya ya Pak ya tentang peternakan dia ngajar biologi mungkin masih bisa kali ya Pak, tapi saya nggak tahu ya Pak ya karena bukan bidangnya gitu. Tapi nanti Pak Edi mungkin yang bisa bantu mahasiswa yang mana bisa direkognisi. At least-nya gini Pak, kalaupun misalnya tidak 10-nya, at least-nya ada 4 kan 6 nggak terlalu berat kali ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya, tapi nanti itu kebijakan di prodi. Nah Bapak Ibu yang kedua itu kampus mengajar mungkin tadi sudah juga, yang ketiga itu ada magang bersertifikat dan studi independen gitu ya Bapak Ibu ya. Ini dua hal yang berbeda gitu ya. Magang bersertifikat mereka langsung ke perusahaan gitu ya untuk mengikuti serangkaian program gitu ya. Magang yang yang diatur oleh perusahaan. Kalau dia studi independen ini dia seperti belajar gitu ya Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang program yang udah dijalankan USU dengan Paragon Wardah itu ya, itu seperti itu dia. Maaf Bu Eli, suaranya tidak kedengaran Bu. Nggak kedengaran Pak. Cukup jelas Bu. Oke, cukup jelas. Oke, nah jadi kalau ada yang pernah dengar seperti Paragon Wardah itu untuk yang studi independennya seperti itu. Jadi mahasiswa kita ikut kuliah, nanti di akhir mereka buat sebuah proyek seperti itu. Nah, dua ini sedang buka. Jadi kalau magang itu tutupnya 31 Juli. Nah, untuk magang Bapak Ibu kalau nanti bingung, kita hari Rabu jam 10 sudah mengundang, insya Allah tidak ada halangan Pokja untuk magang Pak Nur Hadi. Nanti Bapak Ibu kita undang semuanya.
Jadi Bapak Ibu terkait dengan magang silakan nanti ditanya di situ oleh Pak Nur Hadi. Bagaimana nanti sistem monitoring dan evaluasinya itu akan dijelaskan oleh Pak Nur Hadi, karena kita juga baru dapat informasi kemarin kita ketika ikut sosialisasi bahwa nantinya seluruh mitra yang mempunyai kerjasama dengan USU untuk implementasi Kampus Merdeka itu harus kita daftarkan di portal Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa itu tidak akan daftar melalui link yang ada di UPP atau mungkin dari USU, tidak, tapi mereka akan daftar langsung ke portal Kampus Merdeka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau untuk magang sendiri ini justru sangat-sangat memungkinkan untuk mahasiswa kita ikut, karena kompetensinya pastilah sangat-sangat sangat terjamin karena mahasiswa itu akan magang dan mereka punya mentor. Dan untuk dosen gitu ya, untuk dosen sendiri ini kalau nggak salah saya sudah buka atau belum itu untuk jadi DPL, dosen pembimbing lapangan. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh tanya-tanya dari sekarang mahasiswa kita yang ikut magang di mana, supaya kita bisa tahu kita DPL-nya pinginnya di mana gitu. Jadi ini kalau nggak salah saya ini sedang buka atau belum buka gitu ya, karena pertama mahasiswa, dan kemudian ini dibuka untuk dosen, untuk yang dosen pembimbing lapangannya. Jadi nanti akan ada mentor dari tempat magang dan kemudian akan ada dosen pembimbingnya. Jadi dua-dua, dari universitas ada, dari dunia industrinya juga ada. Nah, nanti kita dengarkan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini juga konversinya 20 SKS seperti itu. Jadi nanti mungkin kalau mahasiswanya yang belum magang, boleh diajak ini Pak Edi untuk mahasiswanya ikut magang, dan ini sangat bagus sekali gitu ya. Dan mereka juga sama, mereka daftarnya di portal Kampus Merdeka. Seperti itu. SKS-nya 20. Kalau tadi kata Pak Edi cuma 10, berarti kan lebih enak sebenarnya mereka untuk bisa magang, karena mereka kan cuma 10 SKS dan bisa tercover semua, mereka bisa fokus di magangnya. Nah, untuk ini nanti mahasiswa kalau dia ada DPL-nya bisa ngecek aktivitas mahasiswanya, karena ada bentuk logbook yang harus diisi oleh mahasiswa dan akan ada laporannya. Ini lebih enak sebenarnya Pak Edi, karena nanti semua prodi yang mahasiswanya ikut magang ini tanggal 7 sampai tanggal 9 akan diundang. Jadi mahasiswa yang prodi yang mahasiswanya ikut magang itu akan diundang. Di situ akan dijelaskan sistem konversi. Di sana juga akan dijelaskan sistem monitoring dan evaluasi. Jadi kalau untuk magang ini saya nggak cerita panjang karena nanti langsung Pokjanya yang akan menjelaskan ya Pak Edi ya Prof ya. Nah, jadi kita udah lebih tenang ini untuk yang magang karena ini langsung Pak Nur Hadi yang insya Allah kalau nggak ada berhalangan hari Rabu tanggal 4 Agustus jam 10 itu akan sosialisasi ke kita. Itu mungkin untuk dari saya. Terima kasih Bu Eli. Mungkin selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat melalui online Bu. Nanti akan kita print sertifikatnya Ya, nggak apa-apa. kepada Bu Uus, mungkin bisa di-share sertifikatnya secara simbolis kepada Bu Eli. Baik, Bu Eli, terima kasih banyak atas paparannya kepada kami. Tadinya saya tak mengerti, jadi mengerti. Walaupun belum nyambung antara penglihatan saya dengan otak saya. Ya. Jadi ini saya serahkan sertifikat ini tanda terima kasih kepada Bu Eli. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan amal ya Bapak Ibu. Amin, Kita semua. Ya, makasih. Saya hormati Bapak Kaprodi, Prof. Studi, dan Bapak Sekretaris Program Studi, ada Bapak Edi Wirondono, dan juga Bapak Ibu dosen Prodi Peternakan yang telah hadir pada Zoom hari ini. Mungkin saya langsung share screen aja. Apa sudah terlihat? Sudah Bu Kenny. Sudah. Ya. Oke. Sebentar. Oke, saya langsung saja ini dekonstruksi kurikulum dengan pendekatan outcome based education menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin tadi MBKM sudah dijelaskan, jadi saya skip saja, langsung masuk ke identitas program studi yang tercantum di draft kurikulum Prodi Peternakan. Jadi mohon masukannya kepada
Bapak Ibu kalau ada tambahan, ada koreksi atau ada sanggahan atau yang memang perlu dikoreksi, mohon tanggapannya. Jadi identitas program studi yang tertuang di draft dokumen, ini ada nama perguruan tinggi yaitu Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, akreditasi A, jenjang pendidikan strata 1, dan gelar lulusan Sarjana Peternakan, SPT. Visi dari program studi yaitu menjadi program studi unggulan sebagai pengembang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan integratif yang berdaya saing baik regional, nasional, dan internasional. Kemudian pada misi program studi S1 Peternakan, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran unggul berbasis talenta dalam era revolusi industri 4.0 sehingga tercipta lulusan berkarakter bintang yang beretika ilmiah, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan, khususnya di bidang integrasi peternakan dengan perkebunan. Yang kedua, melakukan penelitian terpadu dan karya ilmiah berbasis talenta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis talenta dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan. Keempat, melaksanakan kerjasama antar disiplin ilmu di bidang ilmu dan teknologi peternakan dalam rangka integrasi peternakan dengan perkebunan, pertanian, perikanan, dan bidang lain yang berkaitan untuk peningkatan produktivitas ternak. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pada tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi peternakan. Selanjutnya, tujuan program studi S1 Peternakan yaitu menghasilkan lulusan berkarakter bintang yang inovatif, berdaya saing tinggi, berjiwa luhur, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, beriman serta bertakwa, dan memiliki jiwa entrepreneur, beretika, berkeadilan dalam menerapkan dan mengembangkan iptek bidang peternakan berkelanjutan sehingga berdaya saing global. Kemudian berperan aktif menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis talenta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan, khususnya integrasi peternakan dengan perkebunan. 3. Membangun pusat informasi komunikasi dan teknologi peternakan serta meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya integrasi perkebunan dengan peternakan. Kemudian berkolaborasi antar disiplin ilmu dan bekerjasama dengan instansi. Sebelum menyusun dokumen kurikulum, kemarin di bulan Mei telah diadakan survei dan FGD, atau Focus Group Discussion. Itu melibatkan mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan. Ada beberapa yang sudah saya narasikan, yang didapat dari hasil survei dan FGD yang lalu. Yang pertama, profil lulusan yang diminati mahasiswa adalah sebagai peternak mandiri atau wirausaha. Dan hal ini serupa dengan bidang yang paling banyak menyerap alumni, yaitu wirausaha. Yang kedua, berkaitan dengan hasil survei mahasiswa dan alumni, yaitu pengguna lulusan mengharapkan bahwa lulusan prodi peternakan bisa mandiri membuat usaha peternakan sendiri di samping dari mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang bergerak di bidang peternakan. Yang ketiga, pengguna lulusan menginginkan mahasiswa dan lulusan untuk lebih berpikir secara kritis dan memiliki mental yang kuat untuk memasuki dunia kerja setelah lulus, serta lulusan harus memiliki keterampilan untuk mengembangkan jaringan kerja. Lalu ilmu komunikasi dan penyuluhan peternakan itu adalah keterampilan khusus yang jadi kekuatan alumni saat bekerja. Dan ada hal yang penting lagi dengan peningkatan kualitas baik pembelajaran maupun lulusan, itu perlu dilakukan perubahan dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran, yaitu menyeimbangkan porsi teori dan praktikum. Jadi pengguna lulusan dan alumni mengharapkan bahwa mata kuliah di prodi itu porsi teori dan praktikumnya seimbang. Jadi mereka merasa
terutama alumni merasa terlalu banyak teori, praktikumnya tidak seimbang gitu. Jadi contohnya karena banyak alumni yang bekerja di perusahaan peternakan terutama ke lapangan, mereka sering terlibat untuk maksudnya terlibat dalam bidang kesehatannya juga. Jadi kayak pembedahan bangkai atau pembedahan ternak itu perlu dilakukan gitu. Kemudian setelah dilakukan FGD dan survei, kita merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran prodi. Jadi ini saya bandingkan antara profil lulusan, kurikulum KKNI dan kurikulum OB MBKM. Kalau di bahasanya kami mungkin gini ya. Iya. Nanti kalau saya seolah-olah gini nanti. Iya Pak, maaf Pak. Ya, kami rumuskan ini profil lulusan ini merujuk pada naskah kurikulum pendidikan tinggi ilmu peternakan Indonesia, khususnya sarjana. Jadi kalau di kurikulum KKNI, profil lulusan itu lebih menunjukkan profesi seperti penerap dan pengembang ilmu, manajer, community leader, dan entrepreneur. Sedangkan di kurikulum MBKM, dia lebih merujuk kepada unjuk kemampuan. Jadi ada 4 yang dinarasikan sebagai profil lulusan dari prodi peternakan, yaitu yang pertama kemampuan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dasar dan teknologi inovatif bidang peternakan dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang peternakan. Kedua, kemampuan memimpin dan manajerial, pemimpin pada suatu perusahaan atau instansi baik pemerintah atau swasta. Yang ketiga, kemampuan menyebarkan informasi dalam bentuk penyuluhan sebagai penggerak pembangunan di masyarakat dalam pendidikan peternakan di institusi formal dan informal. Dan yang keempat yaitu kemampuan mengembangkan usaha bidang peternakan, baik usaha sendiri atau bergabung dalam suatu kelompok. Setelah perumusan profil lulusan, maka dikembangkan ke capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu dinarasikan berdasarkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus dari peternakan. Ada 7 capaian pembelajaran yang dapat dirumuskan, yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, secara inovatif melalui pendekatan dan implementasi ilmu dan teknologi peternakan secara disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, mampu memimpin dan manajerial, bekerja sama dalam tim, komunikasi, motivasi diri, dan berinovasi dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang peternakan yang mencakup sikap tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Yang ketiga, mampu melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Juga mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang keempat, mampu berkomunikasi secara efektif pada kegiatan pengajaran dan penyuluhan kepada masyarakat, baik di lingkungan institusi formal maupun informal, dengan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, dan pendapat. Yang kelima, mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan dengan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keenam, mampu mengelola budidaya peternakan terpadu berbasis integrasi dengan perkebunan secara mandiri dengan menguasai konsep teoritis tentang ilmu dasar, sistem budidaya, dan manajemen usaha yang mencakup aspek breeding, feeding, sehingga menciptakan sistem zero waste. Yang ketujuh, mampu melaksanakan usaha peternakan dengan aplikasi teknologi peternakan yang memperhatikan aspek kesejahteraan ternak untuk menghasilkan produktivitas ternak yang optimal dari hulu ke hilir. Ini mau langsung dilanjut ke mata kuliahnya, Pak? Atau ada yang perlu dikoreksi dulu? Lanjut saja ya.
ini saya akan menampilkan mata kuliah kurikulum KKNI yang masih kita pakai untuk mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Di semester 1, mungkin ini ada pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, teknik dan informasi komputer, pengantar ilmu peternakan, dan pengantar ilmu ekonomi peternakan. Di semester 2 ada ilmu budaya dasar, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, statistika, dasar manajemen peternakan, genetika ternak, mikrobiologi hewan, anatomi dan fisiologi ternak, biokimia dan ilmu nutrisi ternak. Di semester 3 ada pengetahuan hasil ternak, perundang-undangan dan KPP, kesehatan masyarakat veteriner, klimatologi dan lingkungan ternak, ilmu tanaman pakan, ilmu pemuliaan ternak, bahan pakan dan formulasi ransum, ilmu ekonomi perusahaan peternakan, dan agribisnis peternakan. Semester 4 ada mata kuliah ransum ruminansia, produksi ternak unggas, produksi ternak perah, produksi ternak potong dan kerja, tata laksana padang penggembalaan ternak, teknologi pengolahan pakan ternak, dan aneka ternak dan satwa harapan. Di semester 5 ada mata kuliah rancangan percobaan bidang peternakan, manajemen ternak unggas, manajemen ternak perah, manajemen ternak potong dan kerja, ilmu reproduksi ternak, kewirausahaan, ilmu kesehatan ternak, teknologi pengolahan hasil ternak. Di semester 6 ada bahasa Inggris, yaitu TOEFL preparation, kemudian teknologi pengolahan limbah peternakan, penyuluhan dan komunikasi peternakan, teknologi reproduksi ternak, metodologi penelitian, integrasi ternak dan perkebunan, PKL, dan juga ada mata kuliah wajib minat. Yang minatnya ada nutrisi, produksi, dan sosial ekonomi peternakan. Di semester 7 dan 8, di semester 7, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah wajib minat dan pilihan minat, kemudian KKN, dilanjutkan dengan seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan skripsi. Total jumlah SKS-nya 145 SKS. Ini mata kuliah pilihan untuk semester 6 dan 7, ini kurikulum KKNI. Untuk mata kuliah nutrisi ada 6 mata kuliah, yaitu mikrobiologi nutrisi, industri makanan ternak, teknik penelitian bidang nutrisi, pengawasan mutu pakan, teknik penyimpanan bahan pakan. Di sosial ekonomi peternakan ada 6 mata kuliah juga, yaitu perencanaan dan evaluasi proyek peternakan, tata niaga, kemudian metodologi penelitian sosial, pemberdayaan masyarakat peternakan, pengembangan wilayah berbasis peternakan, dan komunikasi bisnis peternakan. Di bidang produksi, di peminatan produksi ternak itu ada 9 mata kuliah. Yang pertama ada abatoid dan teknik pemotongan, teknologi penggemukan ternak, feedlot, kemudian ada teknologi daging dan kulit, teknologi susu, ilmu tilik ternak, teknologi penetasan, ilmu produksi babi dan kelinci, dan plasma nutfah ternak Sumatera Utara. Juga ada analisis dampak lingkungan peternakan. Kita langsung masuk lagi ke mata kuliah kurikulum OBM-BKM. Jadi ada 3 pola tadi yang sudah dijelaskan. Prodi kita mengikuti pola 800 dan 611. Jadi mata kuliahnya untuk pola 800 dan 611 itu sama di semester 1 sampai 6. Ada di semester 1 ada pendidikan agama, kemudian pendidikan kewarganegaraan, matematika dasar, biologi dasar, praktikum biologi dasar, kimia dasar, dasar ilmu peternakan, pengantar ilmu ekonomi peternakan, dan dasar manajemen peternakan. Yang tidak diambil dari kurikulum KKNI itu mata kuliah fisika dasar.
tidak kita mahasiswa tidak kita tidak menawarkan ke mahasiswa mata kuliah fisika dasar. Di semester 2 ada pendidikan Pancasila. Di kurikulum KKNI sebelumnya, pendidikan Pancasila digabung dengan pendidikan kewarganegaraan, tetapi di program MBKM terpisah, mata kuliah yang dipisah, ada pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Kemudian bahasa Indonesia dan mata kuliah dari prodi ada ilmu nutrisi ternak, genetika ternak, anatomi dan fisiologi ternak, biokimia, klimatologi dan lingkungan ternak, perundang-undangan dan KPP, dan ilmu ekonomi perusahaan peternakan. Mohon maaf, tadi di semester 1 mata kuliah dasar ilmu peternakan itu di kurikulum KKNI mata kuliahnya namanya pengantar ilmu peternakan. Kemarin kita mengadakan perubahan nama mata kuliah menjadi dasar ilmu peternakan. Untuk semester 3 masih sama pola 800 dan 611 itu mata kuliahnya sudah mata kuliah dari prodi, tidak ada lagi mata kuliah dari universitas. Yang pertama, rancangan percobaan bidang peternakan, bahan pakan dan formulasi ransum. Yang ketiga, ilmu kesehatan ternak dan masyarakat veteriner, ilmu pemulihan ternak, ilmu dan teknologi reproduksi, produksi ternak unggas dan aneka ternak dan satwa harapan. Di kurikulum KKNI, ilmu kesehatan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner dipisah. Tapi di kurikulum MBKM kita gabungkan kembali dengan SKS-nya ditambah menjadi 3, yang sebelumnya hanya 2 SKS. Lanjut di semester 4, ada 5 mata kuliah dari prodi, yaitu ilmu dan teknologi pengolahan pakan ternak, produksi ternak perah, produksi ternak potong dan kerja, penyuluhan dan komunikasi peternakan, dan integrasi ternak dan perkebunan. Di semester 4 ini, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah kearifan lokal, seni dan kebugaran, dan internasionalisasi, itu pilihan wajib bahasa. Nanti akan saya tampilkan apa saja mata kuliah dari kearifan lokal, seni dan kebugaran, dan internasionalisasi yang ditawarkan oleh universitas. Untuk semester 5, mata kuliah dari prodi yaitu manajemen usaha peternakan. Ini merupakan gabungan dari kalau sebelumnya yang di KKNI manajemen ternak potong, manajemen ternak unggas, dan manajemen ternak perah dipisah, tapi di kurikulum MBKM kita gabungkan menjadi manajemen usaha peternakan. Kemudian ada mata kuliah mikrobiologi nutrisi, teknologi pengolahan hasil ternak, teknologi pengolahan limbah peternakan, metodologi penelitian, dan agribisnis peternakan. Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah internasionalisasi lagi 2 SKS, dan literasi skill. Internasionalisasi itu wajib mengambil 4 SKS, yang di semester 4 2, yang di semester 5 itu 2 SKS. Berikut mata kuliah dari kearifan lokal dan seni kebugaran yang bisa diambil mahasiswa. Nanti bisa diarahkan mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah yang mana yang sesuai dengan prodi kita. Itu bisa diarahkan. Kemudian untuk seni dan kebugaran 2 SKS itu mahasiswa harus memilih mata kuliah seni atau kebugaran. Nanti bisa diarahkan juga oleh dosen pembimbing akademik. Mata kuliah literasi skill ada 3 SKS. Ini juga dosen mengarahkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah yang sesuai atau yang cocok dengan prodi. Dan internasionalisasi untuk yang percakapan itu ada bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan bahasa Jepang. Mungkin yang percakapan ini bisa diambil yang tadi di semester 4 itu
mahasiswa tidak diwajibkan memilih bahasa Inggris. Mungkin mereka mau mengambil bahasa Mandarin atau bahasa Arab atau bahasa Jepang. Mungkin ada yang sudah mahir bahasa Inggris, jadi mereka bisa mengambil mata kuliah bahasa yang lain. Dan di semester 5 mereka bisa ada pilihannya juga ini, bisa dipandu juga mahasiswanya untuk memilih yang sesuai dengan prodi kita. Untuk mata kuliah semester 6 di sini kita mulai peminatan. Jadi kalau di kurikulum yang KKNI itu 3 peminatannya. Yang di pola MBKM ini kita mencoba untuk lebih menambah peminatan, yaitu teknologi peternakan. Masing-masing ini disediakan 20 SKS yang kami masih rancang, mungkin nanti bisa ditambahkan atau dikomentari bagaimana ada penambahan atau ada usul yang baru. Di produksi ternak ini 20 SKS ada abatoid dan teknologi pemotongan, teknologi pengemukan ternak feedlot, tata laksana padang pengembalaan ternak, plasma nutfah ternak Sumatera Utara, analisis dampak lingkungan peternakan, ilmu tilik ternak, dan ilmu produksi babi dan kelinci. Di nutrisi ternak ada industri makanan ternak, pengawasan mutu pakan, teknik penyimpanan bahan pakan, toksikologi pakan, ransum non-ruminansia, ransum ruminansia, dan ilmu tanaman pakan. Sosial ekonomi peternakan, yaitu perencanaan dan evaluasi proyek peternakan, metode penelitian sosial, pemberdayaan masyarakat peternakan, pengembangan wilayah berbasis peternakan, komunikasi bisnis peternakan, tata niaga peternakan, industri digital bisnis peternakan. Dan yang di teknologi peternakan itu ada teknologi daging dan kulit, teknologi susu, teknologi penetasan, pengetahuan hasil ternak, rancang bangun kandang peternakan, K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, dan mekanika robotika mesin peternakan. Di semester 7, mungkin ini nanti ada kita rombak lagi ya, karena tadi harus menyediakan 40 SKS untuk disediakan untuk dipilih oleh mahasiswa. Yang kami buat ini ada mikrobiologi. Ini mikrobiologinya bisa diambil di prodi lain di dalam satu fakultas kita, atau bisa di luar fakultas. Kemudian mahasiswa wajib mengambil PKL, mata kuliah lintas prodi dalam universitas, kewirausahaan, dari prodi ada manajemen pemasaran peternakan, pasca panen dan pengemasan produk peternakan, dan teknik penelitian bidang nutrisi peternakan. Untuk merdeka belajarnya, pilihan yang bisa ditawarkan ke mahasiswa atau mahasiswa bisa melaksanakannya, kita dari 8 pilihan kita lebih merujuk ke 6 kegiatan, yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan KKN. Di semester 8 mata kuliahnya yaitu seminar proposal, seminar hasil, dan skripsi. Untuk untuk pengkodean mata kuliah pola MBKM ini kemarin kita sudah disosialisasikan juga dari UPP untuk pengkodean sendiri. Untuk peternakan itu kodenya di awal PTN dan diikuti dengan tahun dari mahasiswa kuliah. Jadi seperti misalnya semester 5 ini kodenya PTN 3 itu tahun ketiga, ada di semester ganjil. Kalau ganjil kodenya 1, dan kemudian 01, 02 itu urutan dari mata kuliah. Dan di semester 6 misalnya tadi
ini kita lihat di pemilihan ini ada PTN 3, 2. 2 itu kode untuk semester genap. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Mungkin bisa dikembalikan ke MC, bisa kita lakukan tanya jawab, dipandu juga oleh Bang Gali dan juga Pak Edi atau Prof bisa untuk diskusi. Terima kasih Bu Kenny atas penyampaiannya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang memang harus kita ketahui bersama ya, dan memang harus didiskusikan. Bapak Ibu, jika ada masukan ataupun saran silahkan. Itu coba Bu Kenny, itu yang di KKNI kan KKN itu 3 SKS. Terus kemudian yang di kalau yang baru MBKM itu KKN itu kan 20 SKS jadi pilihan itu loh. Itu gimana Pak Gali ininya majunya Bang ini? Baik Pak. Jadi kalau ini kan berlaku yang MBKM apa ini kan yang berlaku untuk kalau MBKM itu kan berlaku untuk semua ya, bukan hanya yang yang tahun masuk sekarang ya kan MBKM juga di ini MBKM-nya. Nah ini kalau KKN kan ini 3 SKS nih, yang harusnya kuning. 3 ini ya. Maaf Pak, ini ya itu yang 000 itu kan ada dia 114 gitu kan. Iya Pak. 314. Terus yang MBKM itu sendiri 20 SKS itu KKN. Kan. Oke. Gali lagi angkat tangan tuh. Angkat tangan nyerah atau apa ya? Bukan ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Pertama, ini kan tahan di sini ya. Tadi ada penjelasan ini, penjelasan Bu Eli mengenai 40 SKS itu. Sebenarnya kalau kita sama-sama pahami kanan kiri itu 20 tambah 20 itulah 40 maksudnya Ken. Jadi dia 20 kegiatan di dalam 800, 20 MBKM-nya itu maksudnya. Karena kita mengambil pola 611 bukan 521. Kalau 521 dia 40 di semester 6 dan semester 7 itu artinya. Kemudian kalau KKN Pak, namanya di dalam untuk semester 3, 5, dan 7 sekarang itu kan namanya relaksasi kurikulum ya Pak ya. Jadi dalam tahapan relaksasi kurikulum itu kita coba nanti merekognisi mata kuliah yang ada di semester 7 Pak. Kalau memang nanti tidak bisa, coba kita pakai bentuknya itu namanya free form. Kalau nggak bisa juga, coba kita pakai blended form. Nah, kalau nggak bisa juga, pahit-pahit kata, kita terakhirnya hanya menyertakan kegiatan MBKM mahasiswa yang relaksasi kurikulum itu di dalam SKPI. Baik Pak, itu Pak. Langkah-langkahnya Pak. Enggak, ya sekarang ini kan 2018 itu kan ngambil KKN. Itu ya, dihitung mana? Yang 2018 ini kan ngambil KKN nih banyak nih. Iya. Yang sekarang berjalan. Artinya itu nanti dihitung dia di KKN atau dihitung MBKM Merdeka Belajar ya Bang Ali. Iya Pak, jadi KKN itu kalau yang di Merdeka Belajar itu dia harus mendaftar di Dikti Pak, jadi dia harus punya akun. Tadi kan Bu Fidi bilang, Bu Fidi menjadi dosen DPL kampus mengajar ya. Nah itu selain mahasiswanya mempunyai akun di kampus Merdeka, juga dosennya juga punya kampus Merdeka. Kalau dosennya nggak punya akun di kampus Merdeka, maka itu dia tidak sah menjadi dosen pembimbing lapangannya. Begitu juga dengan mahasiswa. Jadi KKN yang dilakukan oleh LPPM, itu kalau tidak mendaftar di Kemendikbud, maka dia tidak bisa dinyatakan sebagai kegiatan KKN-nya MBKM Pak. Begitu Pak. Jadi kita harus benar-benar perhatikan ini. KKN yang diartikan MBKM itu adalah KKNT atau KKN tematik. KKN yang lain seperti bela negara, seperti KKN yang lain itu bukan dianggap sebagai kegiatan MBKM Pak. Oke, ngerti ya. Sip. Oke, berarti mereka walaupun mungkin KKN-nya sama ya, isinya nanti kontennya sama, mereka cuma dapat 3 SKS ya, karena nggak terdaftar di Dikti kan gitu ya? Iya Pak, benar. Oke. Mungkin yang lain silakan Bu Yunilas juga ada. Ini banyak nanti kalau yang MBKM ini
yang baru ini UB dan MBKM ini berjalan, memang banyak mata kuliah yang hilang ini. Ya, mata kuliah saya hilang berapa itu ya kan, tapi ya ini konsekuensinya ada yang disatukan kan gitu juga ya. Nanti kita perlu buat ini lagi ya, Bang Gali ya, perlu buat RPS lagi nih kan, RPS Iya, dan Pak. SAP lagi. Iya, harus ada RPS sama SAP yang baru, Pak. Itu nanti dilampirkan di dokumen kurikulum prodi kita. Itu nanti dikumpulkan dan diperiksa pihak UPP. Terima kasih. Seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin tuh kan kita ada ikut pengarahannya dari UPP itu. Terus ada yang saya tangkap, katanya untuk prodi-prodi bikinlah branding mata kuliahnya yang menarik, semenarik mungkin sehingga mahasiswa-mahasiswa luar itu tertarik untuk mengambilnya. Itu maksudnya apa gitu? Ya mungkin Gali bisa menjelaskan gitu. Jadi kita ini katanya kita ini katanya tidak hanya jadi dosen USU, bisa jadi nantinya kita jadi dosen untuk nasional katanya. Itu masuk Bahkan internasional, Bu. apa ya? Nah, itu ya. Itu aja, terima kasih. Wedi. Baik, ini Bu Nila izin menjawab Pak Edi ya. Ya silakan, tuh ada Adenan itu yang ini sebagai apanya. Oh, Adenan mau ini nanya. Ya silakan Bang Gali, silakan dijawab. Terima kasih Pak Denan. Jadi gini Bu Nilas, ini kan kita ke depan untuk akses dosen itu biar dapat menjadi dosen pendamping itu harus tercatat di akun namanya Kampus Merdeka ya, dosen Kampus Merdeka. Itu pertama Bu ya, akses kita sebagai dosen. Nah di sana juga ada yang untuk meningkatkan kemampuan akademis kita di dalam akun Kampus Merdeka itu Bu, bukan hanya kita melayani mahasiswa di situ, tapi kita juga bisa mengupgrade. Jadi ke depan itu kalau Bapak Ibu dulu tahu nama istilahnya Serdos ya, sertifikasi dosen. Nanti ini sudah ada pendaftaran sertifikasi keterampilan khusus untuk dosen. Nah jadi banyak sebenarnya akses-akses sekarang Bu, banyak itu yang seperti Bu Eli bilang, Pak Dwi bilang tadi, Prof Dwi, ini udah kayak banjir hujan es batu lah gitu ya. Jadi ini banyak banget program-program dikeluarkan oleh Dikti. Nah terkait pertanyaan Bu Nilas tadi, jadi gini Bu teknisnya. Begitu Ibu nanti terdaftar di Kampus Merdeka, bahwa Ibu akan aktif sebagai dosen, nanti itu bisa pilih, Ibu mau aktif sebagai dosen pendamping di program kegiatan MPKM yang mana. Ada pilihannya di situ Bu, 8 kegiatan sampai dengan 9 sekarang malah sudah ada micro credential itu yang baru. Kemudian, bagaimana istilah kenapa Bu Yunilas nanti kita semua ini bukan jadi identitasnya hanya dosen prodi, tapi dosen nasional dan bahkan bisa jadi dosen internasional adalah ketika Bu Yunilas aktif di dalam akun Kampus Merdeka dan aktif di Sepada Dikti. Jadi Bu Yunilas itu aktif nanti mengupload RPS, mengupload SAP, mengupload bahan ajar. Bahan ajar yang akan kita sampaikan nanti dalam era daring ini, kan masih daring nih Bu ya, belum ada kepastian untuk luring. Nah dalam era daring ini semua itu dalam bentuk pembelajaran video, dalam bentuk pembelajaran kuis dan sebagainya, bentuk pembelajaran yang ada disusun di dalam RPS dan SAP itu. Nanti kita akan upload Bu ke dalam Sepada Dikti. Sepada Dikti itu mirip kalau bahasa yang sering kita pakai namanya Google Classroom kan Bu. Nah kita masih belum terbiasa dengan e-learning USU. Nah kalau saya perhatikan ya Bu, tapi beberapa dosen ada yang saya lihat udah terdaftar di dalam e-learning USU, bahkan sudah aktif. Nah jadi ke depan bisa kita masuk kali, password lupa ya Pak Edi. Oh iya Bu, nanti urus bisa Bu, nanti saya ada ini Bu, ada teman di PSI yang bisa membuka akun Ibu. Nah nanti kita japrian aja ya Bu. Ya. Baik, terus? Satu itu Bu. Nah kemudian ketika nanti Ibu aktif di Sepada Dikti, mengaktif dalam pembelajaran, aktif mengupload bahan pembelajaran, nama Ibu itu akan dapat bisa dilihat oleh seluruh mahasiswa dan seluruh dosen di Indonesia. Nama Bu Yunilas, misalnya nama Bu Yunilas mengajar di mana gitu. Seperti kita mengupload di YouTube misalnya Bu, di YouTube channel. Bahkan di dunia ya, bahkan di dunia. Iya, bahkan di dunia. Nah itu dia kan aksesnya di Sepada Dikti Bu. Nah itu dia sistemnya ininya open source, jadi semua bisa melihat. Nah memang ada plus minusnya ya Bapak Ibu ya. Di dalam hal ini ada plus minusnya sebenarnya. Jadi terkait kemarin saya tanya langsung sama ke Dikti bagaimana dengan copyright itu ya. Tapi pembahasannya lain lah untuk bahasan itu ya. Nah, untuk open source ini semua terbuka, jadi Bu Yunilas itu nanti mengajar apa dan sebagainya.
Apabila nanti ada perguruan tinggi, misalnya IPB gitu, tertarik dengan mata kuliah Ibu akan bisa nanti diajak join untuk mengajar di IPB. Seperti itu, Bu. Kiranya taktisnya. Jadi untuk nasional seperti itu. Dan bahkan untuk internasional, nanti ada pertukaran pelajar. Misalnya kita punya MOU pekerjaan sama dengan yang ini yang udah ada ISMA itu dengan Glasgow, Inggris, dengan Ukraina, dengan Malaysia yang paling dekat, dengan New Zealand itu ada Australia juga. Nah, itu nanti, Bu, kalau misalnya ada mahasiswa dari luar, pertukaran pelajar, misalnya bidangnya sama peternakan, itu bisa ngambil, misalnya ada di mata kuliah di semester 7 itu ada mata kuliah Bu Inilas, semisal gitu ya, atau ada mata kuliah Bu Inilas yang mereka tertarik, mereka akan meminta Bu Inilas untuk mengajar mereka, Bu. Ya, mata kuliah kita kan yang udah kita atur di sini kan? Iya, Bu, benar. Nah, terus Benar, berarti ke depan orang Ibu harus bisa menyiapkan RPS dalam berbentuk bahasa Inggris tuh, Bu. Kalau mau internasionalisasi. Kita kan tim, jadi di sana kita bukan tim lagi gitu. Tim, Bu, tim. Tetap tim, Bu. Iya. Iya, tapi dia akan melihat track record Ibu. Oh, iya. Nah, mereka tuh akan memantau track record Ibu. Ini Bu Nilas aktif nggak di penelitian apa dan sebagainya, bahan pengajaran gimana. Kalau menarik, kalau berasa mereka menarik, mereka akan mengambil mata kuliah itu, Bu. Jadi ini bebas global ya, globalnya sampai dengan segitu, Bu, tahapnya. Jadi mereka akan melihat itu, memantau itu, dan mereka kalau memang tertarik, mereka akan mengambil mata kuliah kita. Begitu juga kita sebaliknya. Kita nanti akan melihat track record dosen tertentu, misalnya atau tim teaching tertentu di dalam mata kuliah tertentu, kita akan mencoba dalam bentuk-bentuk MBKM, misalnya pertukaran pelajar, atau kita minta beliau menjadi pendamping magang dan sebagainya. Ini kan sebenarnya yang udah ada kejebolan kita nih, Bu, sebenarnya. UGM itu sudah meluncurkan namanya magang bersertifikat bekerjasama dengan Carun Pokpan. Jadi Carun Pokpan itu udah punya MOU ke Kemendikbud. Dan mereka sudah mengambil mahasiswa dari seluruh Indonesia, Bu. Bahkan kemarin udah ada yang jebolan di share-nya di IKA ya, Pak Edi ya. Kemarin yang share-nya itu IKA informasinya. Itu berbahaya sekali sebenarnya kalau dari segi pandang saya ya, Bapak Ibu ya. Jadi mereka tuh akan mengambil kita, akreditasinya di mereka. Yang punya program kan mereka, bukan kita. Tapi yang diambil mahasiswa kita yang ikut program itu. Nah, itu seperti itu, Bu, sekarang era globalisasi ini, Bu. MBKM ini. Jadi kita jangan mau ketinggalan. Kita juga harus menyediakan program-program seperti itu. Tapi program magang belum keluar ya? Katanya udah, belum Bu, keluar. yang gini, Bu, magang itu sebenarnya dia ada dua. Jadi ada magang bersertifikat, kemudian ada magang yang di bawah PTN. Jadi perguruan tinggi itu diberi keluasan untuk mengelola magang juga. Jadi magang yang bersertifikat itu adalah magang-magang yang mempunyai PKS, mempunyai perjanjian kerjasama dengan kementerian. Nah, itu langsung mendaftar ke kementerian. Kalau dia sama USU, sementara ini yang baru kami launching itu ada 5, Bu. PT POS, Pegadaian, PTPN 4, Bank Mandiri, dan Bank Sumut. Itu yang udah rilis, Bu, yang udah jelas ininya ya, mekanismenya, dan udah ada MOU-nya. Nah, ini ada launching lagi, sebentar lagi ada 3 lagi, Bu, tapi memang belum launching. Untuk bidang peternakan? Nah, untuk bidang yang umum tuh ada, Bu. Yang umum itu seperti, sebentar ya, Bu ya. Ya. Kemarin yang ada pembatasan itu PTPN 4, itu dia batasin program studi tertentu. Bisa di slide share boleh juga kalau ada slide share. Aduh, saya nggak punya flyer ya, Pak. Mungkin bisa dicek di Instagram UPP lah, Bu. Ada persyaratannya. Maksud ya, itu atau nanti saya share di grup prodi ya, Bu. Ini boleh juga cari di Instagram di ini kan bisa di share nyari langsung. Ya, Bapak Ibu ya, Iya kan gini, Pedi. Kemarin tuh katanya masih ada program magang. Nah, untuk anak peternakan semester 7 kan lebih mengarah misal PKL ya, Pedi ya. Apa bisa dikonversikan ke sana? Ya, itu PKL yang KKNI itu 1 SKS. Tadi sama kayak KKN. KKN itu 3 SKS kalau KKNI. Kalau program MBKM itu 20 SKS kayaknya, dan beda ininya. Oh, administrasinya gitu dia gitu. Oh iya. Kalau Mandiri nggak bisa, Bu. Kemudian PT POS, bentar ya. PT POS bisa, Bu.
Ini boleh saya share screen ya, Bu? Saya share screen ya. Boleh share screen lah, Gali, kalau tahu. Ya. Nah, ini Bu yang ada di UPP ya, Bu. Jadi kita udah rilis. Nah, kalau untuk Bank Mandiri mereka memang membuat tupoksinya itu untuk 7 fakultas ya, ekonomi, hukum, dan teknik ya. Mahasiswa semester 7 fakultas ekonomi, hukum, dan teknik. Ini berarti kita nggak bisa masuk. Kemudian untuk PT Pos itu mereka tidak ada pembatasan ini ya. Tidak ada batasan. Kalau kemarin kan ada Nihub apa kemarin yang Java kemarin yang presentasi di kita itu gimana Gali? Belum ada kerja sama USU ya? Dia belum ada MOU-nya Pak. Nah, itulah kemarin kita coba, makanya Gali kemarin dapat tugas khusus itu dari Pak Dwi juga untuk mengumpulkan seluruh MOA yang belum ada MOU-nya. Kita MOA aja kita belum ada MOA juga dengan mereka. Nah, kalau gitu langsung aja Pak. Seperti Calon Popan itu dia punya MOU dengan Kemendikbud sebenarnya Pak. Nah, nanti boleh aja kita ambil, itu kita masukkan ke perguruan tinggi Pak. Kalau pengurusan MOU itu khusus bukan di UPP, tapi pengurusannya di WR3 di bagian kerjasama Pak. Iya. Ini bisa Bu inilah. Ditanya Gali sebentar supaya kaitan juga dengan ini. Gali, bentar Gali. Yang kita kan menjadikan peternakan integratif. Integratif kalau dalam hal ini kan ada juga kaitannya dengan perkebunan untuk integrasi ternak dan sawit ya dan sebagainya. Itu kita kan udah punya ada MOU dengan USU PPKS dengan PPKS. Yang ini siapa? Nah, itu bisa kita kembangkan MOA-nya ke ini bisa juga kan Gali ya? Ke prodi ya? Tergantung perjanjiannya Pak. Kalau perjanjiannya dalam bentuk penelitian pengabdian dosen beda dengan bentuk MPKM Pak. Jadi harus di cross check lagi gitu Pak. Ya? Iya, bentuk PKS-nya apa bunyinya Pak, dalilnya atau poin-poinnya. Jadi jangan sampai kita salah Pak. Nah ini juga dia, ini dia bisa Bu, Bang Sumut, dia bikinnya spesifik Fakultas Pertanian. Berarti kan sebenarnya bisa ya, Bu, Bapak Ibu, Bang Sumut tadi udah, Bang Sumut sama PT Pos bisa. Kemudian sebentar, ini ada dengan Pegadaian. Pegadaian itu juga, oh ya, dia basic pendidikan semua jurusan, tapi yang diutamakan Fakultas Ekonomi. Nah ini juga semua bisa sebenarnya, tapi yang dikhususkan mereka Fakultas Ekonomi. Jadi begitu Bu Inilas. Itu untuk magang. Kebetulan kan ada 8 ya kegiatan MBKM itu di UPP itu Gali diamanahkan untuk mengurusin yang magang. Nanti yang kewirausahaan, mengurusi yang sudah independen itu ada lagi staf-staf yang lain, Bu. Terbaru dari BD3. Jadi dari 5 perusahaan yang sudah bekerja sama dengan USU, yaitu PT P4, Bank Mandiri, PT Pos, Bank Sumut, dan Pegadaian, itu hanya 2 yang disetujui. Karena harus verifikasi. Nah, begitu juga nanti kalau kita menghubungi Pokpan atau Java, itu harus MOU dulu dengan USU. Terus diverifikasi. Sekarang yang perlu ditanyakan, verifikasi yang kayak mana yang dibutuhkan sebenarnya. Kok ini sampai dari 5 ini cuma 2 yang memenuhi syarat, 3 lagi enggak. Nah ini kenapa ini? Prof, bahasa verifikasi ini kayak mana, Prof? Maksudnya yang bisa diikuti mahasiswa pertanian atau kayak mana, Prof? Mahasiswa USU. Nah, ini kan ada 5 yang Gali bilang tadi. Ada Bank Mandiri, ada Bank PT P4, ada Bank Pos, ya kan? PT Pos. Hanya 2 yang lulus verifikasi. Nah, sekarang masalahnya verifikasi yang kayak mana? Kok cuma 2? Itu aja yang besar-besar aja susah verifikasinya, apalagi Pokpan, Java. Ah ini ya mungkin. Ini Prof, informasi mengenai verifikasi Gali belum ada dapat, Prof. Sementara ini kami masih BD3. Iya, Prof. Sementara ini Gali masih dapat keterangan bahwa kita masih dalam tahap pendaftaran untuk yang 5 magang itu, Prof. Dengan 5 lembaga tersebut. Jadi mengenai verifikasi itu Gali belum dapat, Pak. Baru dari Prof lah Gali dapat nih. Jadi nanti coba Gali. Gini. Jangan sempat kita ngubungi Pokpan, ya kita datang ke Pokpan, terus kita suruh Pokpan MOU sama USU, tiba-tiba verifikasi berat, kecewa mereka gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa verifikasi yang dikehendaki Dikti itu.
Nah, jadi kita bisa jelaskan waktu kita ke Pokpan. Begini loh Pak, begini Pak, begini Pak, begini Pak. Nah, kalau cocok kata Pokpan, berangkat. Kalau enggak, ngapain? Itu maksud saya. Java Prof, juga begitu. kalau Pokpan itu Prof, Pokpan itu kebetulan udah ada MOU dengan Kemendikbud Prof. Ya, tapi USU nggak ada. Iya, jadi kan itu sebenarnya kalau sudah ada di Kemendikbud, jadi untuk turunan membuat MOU di USU lebih gampang Prof. Ya, kenapa USU tidak memakai Pokpan ini dalam magang Karena ini? Pokpannya belum ada menghubungi Prof. Ah, itu dia. Itu dia Prof. Pokpannya belum ada menghubungi pihak Biro Rektor Prof. Itu aja Prof kuncinya Prof sebenarnya. Tapi tolonglah tanyakan verifikasi apa yang dipertanyakan itu ya. Jangan sempat nanti kita undang Pokpan, tiba-tiba verifikasinya berat. Nah, mereka sebenarnya itu lebih tepat kita bisa menanyakan ke bagian kerjasama di WR3 Prof. Kami di UPP tidak mengeluarkan surat keputusan kerjasama Prof. Iya. Itu dia. 31. Berarti itu. Nah, Rektor akan ketok palu untuk launching MBKM itu per Agustus Pak. Jadi untuk tanggal 2 ini mahasiswa sudah bisa mengisi KRS itu sebenarnya. Makanya kita harus mengejar, tadi kan ada arahan, mengejar pengisian kodifikasi mata kuliah di semester 1 untuk rekonstruksi kurikulum itu harus sudah selesai hari ini. Karena hari ini sudah harus diserahkan ke WR1 dan operator-operator pengisian kodifikasi itu yang punya akses, punya password ke SIA agar mengisinya itu paling lambat besok, hari Sabtu. Nah, karena hari Senin itu mahasiswa sudah melakukan KRS. Coba kita konfirmasi dengan Bu Tati Pidianasari, benar nggak itu Pak? Bu Tati gimana Bu Tati? Hari tanggal 2 benar nggak tuh Bu? Hari Senin udah mengisi KRS Bu? Mana Bu Tati? Kalau di kita Bu Vidi namanya. Iya Bu Vidi. Ya Bu Vidi. Wah, ini siapa yang menghilang? Bu Widi menghilang ya? Ya, kalau yang dapat gali informasi ada. Bu Widi. Ada. Lagi nyambi penelitian di kandang. Apa tuh? Oh, bener nggak tuh Kak Fit? Tanggal 2 hari Senin itu udah ngisi KRS awal. Terus? Nggak mau Kita kuliah mengkonfirmasi bahwa 16 KRS, Agustus sudah mulai KRS. kuliah. Pengisian KRS Kak. Iya, pengisian KRS-nya awal Agustus. Tanggal berapa? Bentar, Bang. Awal itu tanggal berapa, Bu Vidi? Kalau nggak salah. Nanti di share akademik aja lah. Oh iya. Oke. Yang Kalau nggak salah Ada di awal-awal. di share Bang Popo kemarin tuh Pak, terakhir kalau kali nggak salah di share Bang Popo tuh dia per tanggal 2. Sudah di share. Nah, daftar. Nanti Bapak Edi coba cek kemarin kalau nggak salah ada di share Bang Popo itu Pak kemarin. Iya, ada nih. Nah, Ini kalau nggak salah pembayaran SPP itu tanggal 2 sampai tanggal 13. Pengisian KRS online tanggal 2 sampai tanggal 13. Perbaikan KRS online tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus. Nah, itulah yang awalnya. Batas pengajuan penundaan akademik itu tanggal 2 sampai tanggal 9 kalau ada ini ya. Di fakultas. Itulah dia yang kita buat. iya, itu dia Pak alasannya kenapa diminta ke setiap prodi untuk membuat minimal semester 1 dulu agar mengisikan kodifikasi di portal SIA. Oke. Perkuliahan dan praktikum itu tanggal 16 mulainya. Udah pertengahan Agustus udah mulai ya? Iya, di situ udah launching Pak, udah launching MBKM oleh Pak Muri nanti akan memukul gong. Kira kurikulum yang baru kapan diresmikan sama Pak Rektor? Soalnya jangan sampai kejadian KKNI yang dulu gitu. Kita udah jalanin 2016, ternyata SK-nya 2017 bermasalah lagi di Dikti. Ya, kalau sebenarnya tentatifnya itu Kak, Pak Edi Ihsan itu, Pak WR1 itu sebenarnya udah mengumpulkan itu per tanggal 20 kemarin, 20 Juli. Tetapi ya itulah ya, kita seluruh USU masih ada yang bandel gitu ya. Memang agak beda, peternakan sih nggak bandel sih.
masih banyak prodi atau fakultas lain yang bolong-bolong lah gitu istilahnya kan Kak Fit. Jadi makanya kita sampai menunggu sampai pertanggal 31 karena kemarin yang bandel-bandel itu udah mendapat teguran keras langsung dari Pak Rektor. Pak Rektor menghubungi dekannya masing-masing supaya menghandle kaprodi-kaprodi yang tidak mau mengisi gitu seperti itu. Jadi kalau sementara nih Kak arahan belum ada perubahan, itu akan dimulai oleh Pak Murianto itu per Agustus Kak. Awal Agustus itu akan diinikan, dan ini hari ini akan dikirimkan semua mata kuliah semester 1 Kak. Iya, sebelum kuliah. Betul. Jadi kalau bisa yang di belakangan itu menyusul aja SK-nya. Jangan nanti gara-gara menunggu yang belum siap jadi nggak ada keluar SK jadi bermasalah lagi kan. Iya, per hari ini udah dikirim Kak laporannya Kak ke Pak WR1. Tinggal menunggu respon Pak WR1 nih Kak, nanti gimana Kak? Oke, Pak Gali. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu Pidi, Pak Gali, semuanya. Saya rasa diskusi kita hari ini sudah cukup menarik ya Pak Gali, Bapak Ibu semuanya. Jika memang ada lagi yang mau didiskusikan, ya nanti akan kita diskusikan lagi di grup prodi seperti itu ya. Pak, saya kembalikan Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Edi Mirwandono. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita udah lewat ya. Kita janjinya tadi sampai 15.30 di ini prodi ya. 15.30 cuman jam 16 dalam rundown dalam rundownnya 16. Dalam undangannya 15.30. Nah ini udah 16.32 dan alhamdulillah udah cukup ini ya beberapa tadi memang harapannya sih bisa semua kita hadir masuk di sini ya. Mungkin mudah-mudahan nanti ini recordingnya juga kita sudah ada, nanti kalau diperlukan nanti kita sampaikan ya. Baik, alhamdulillah dan surprise juga Bu Ade bisa masuk ya, mudah-mudahan nanti acara-acara selanjutnya Bu Ade juga bisa diikut ya. Saya pikir begitu. Untuk dosen yang lain saya terima kasih ya, untuk Mbak Geni, Mbak Satun, Mbak Pidi, Adenan sebagai MC ya, Ahmad Tadli, Bu Yunilas, dan Bu Ade. Pak Prof nih mungkin lagi istirahat kali ya, Pak Prof masih harus operasi ternyata ini ya. Nah, terima kasih semuanya. Ya ini maaf Prof saya ambil alih Prof untuk ditutup Prof ya. Nanti kalau Prof juga mau belum dengar ya. Saya ambil alih dulu Prof, tadi Prof mau penutupan Prof. Ini Profnya sudah datang ya, silakan lah Prof, udah ditutup Prof. Oh iya. Iya, udah. Silakan Prof. Terima kasih kepada Pak Edi, kawan-kawan semua yang telah capek memikirkan UB MBKM ini, ya, terutama tim Kenny, siapa lagi, Gali, Adnan, Bu Swatun, Kenny, segala macam lah semua. Sadali, ya. Pak Sadali. Sadali, ada Bu Pidi lagi. Pokoknya kawan-kawan yang berpartisipasi membuat UB MBKM ini, saya mengucapkan terima kasih. Baiklah, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.